Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Bapak doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik Ananda ataupun keluarga yang ada di rumah. Berjumpa kembali dalam pelajaran prakarya pada hari ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. Tak terasa ya, waktu terus berlalu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Kita sudah lama tak bertemu tatap muka langsung. Sudah lama belajar online di rumah. Dan mungkin sudah merasa bosan, merasa jenuh, dan lain sebagainya. Dan tak terasa juga, ternyata Ananda sudah belajar di rumah selama kurang lebih 5 bulan. Dan yang menjadi pertanyaan, sudahkah Ananda belajar dengan betul, dengan sungguh-sungguh? Dan apakah pelajaran yang disampaikan oleh guru, tentunya melalui daring ini, dapat dipahami oleh Ananda atau tidak? Tentunya hal ini dikembalikan kepada anak-anakku sekalian ya. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita itu mau menyikapinya biasa saja, atau memang ini adalah sebuah tantangan? Dan kita pun tidak bisa menyalahkan waktu, menyalahkan musibah atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Mungkin musibah yang menimpa dunia ini dengan adanya virus corona memang sudah takdir dari Allah SWT, dan kita berharap semoga musibah yang sedang melanda dunia oleh Allah diangkat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-14, ruang lingkup rekayasa, yaitu mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anakku sekalian, berbicara mengenai teknologi tentu sudah tidak asing lagi bagi Ananda. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi zaman dulu dengan zaman sekarang sungguh jauh berbeda sekali. Karena memang perkembangan teknologi sungguh sangat cepat. Sebagai contoh saja, alat komunikasi yang kita gunakan yaitu smartphone. Coba lihat berapa banyak merek dan jenis smartphone yang bertebaran di toko-toko dengan kecanggihan aplikasi di dalamnya. Dari mulai fitur keamanan sudah menggunakan sistem fingerprint. Kemudian kamera yang sangat canggih dan fitur informasi berupa aplikasi browser yang luar biasanya hanya dengan sentuhan jari semua informasi yang kita inginkan bisa kita dapatkan dengan mudahnya. Tentunya hal ini merupakan kabar bahagia bagi kita, karena dengan adanya teknologi semuanya menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Mudah untuk belajar, mudah menemukan lokasi yang belum kita tahu, dan bahkan bisa menghasilkan uang dari teknologi pun bisa. Namun menjadi kabar buruk juga, karena dengan teknologi, dengan segala informasi yang dapat diakses, dapat menjadikan sumber kejahatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja kita memposting sesuatu, baik foto ataupun yang lainnya, menyangkut privasi kita. Nah, data tersebut bisa saja disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan pemalsuan data, bahkan penipuan. Akhirnya, semuanya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Teknologi bisa menjadi baik dan buruk tergantung orang yang menggunakannya. Oleh karena itu, marilah kita gunakan teknologi yang ada ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi pembelajaran rekayasa ini ada 6 pokok bahasan utama. Yang pertama, mengetahui pengertian TIK. Kedua, mengenal sejarah TIK dari masa ke masa. 3, mengenal peralatan TIK berserta fungsinya. 4, mengenal peralatan komputer. 5, peranan TIK dalam kehidupan. Dan 6, keuntungan penggunaan TIK. Untuk materi rekayasa ini, kalau dilihat di buku prakarya memang agak sedikit berbeda ya. Bapak sengaja tambah-tambahkan, karena kalau dilihat di buku itu materinya sudah lama ya. Materinya sudah ketinggalan. Jadi Bapak tambahkan semisal mengenal peralatan TIK beserta fungsinya, kemudian peralatan komputer, peranan TIK, dan keuntungan TIK. Itu nggak ada di buku prakarya.
Untuk hari ini, Bapak akan membahas mengenai 3 pokok bahasan utama, yaitu mengetahui pengertian TIK, mengenal sejarah TIK, dan peralatan TIK. Insya Allah waktunya cukup. Langsung saja, yang pertama pengertian TIK. TIK sendiri itu kepanjangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Lalu pengertiannya adalah teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Itulah pengertian dari TIK. Kemudian sejarah TIK dari masa ke masa. Ada 3 masa. Yang pertama masa prasejarah, kedua masa sejarah, dan yang ketiga masa modern. Yang pertama yaitu masa prasejarah. Masa prasejarah ini dimulai sejak manusia lahir sampai tahun 3000 sebelum Masehi, di mana pada masa ini belum mengenal yang namanya sistem tulis-menulis. Lalu manusia berkomunikasi dengan apa? Manusia berkomunikasi dengan cara menuangkan seluruh aktivitas ke dalam bentuk gambar yang biasanya diletakkan pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Cara mereka berkomunikasi terus berkembang dari menggunakan bahasa isyarat hingga menciptakan alat seperti kentongan yang terbuat dari tanduk hewan untuk menyampaikan informasi. Serta juga menggunakan simbol-simbol semacam piktograf untuk melambangkan huruf. Selanjutnya, masa sejarah. Masa sejarah ini dimulai pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada masa ini, manusia sudah mengenal yang namanya sistem tulis-menulis. Bahkan, pada masa ini juga teknologi sudah mulai berkembang begitu pesat. Contohnya, bangsa Mesir kuno menciptakan huruf hieroglif yang berupa simbol-simbol untuk mewakili setiap pembicaraan atau ungkapan di tahun 2900 sebelum Masehi. Kemudian ditemukannya juga media kertas pertama kali dengan menggunakan tumbuhan papirus. Dan bangsa Cina mengembangkan kertas seperti yang kita gunakan pada saat ini. Kemudian masa modern. Masa modern dimulai pada tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Tentunya masa modern ini perkembangan teknologi jauh sangat pesat sekali. Banyak ditemukannya perangkat teknologi yang terbaru dan canggih. Contohnya, ada telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell, kemudian mesin telegraf, TV tabung, dan juga pada masa modern ini ditemukannya jaringan. Sudah adanya internet yang kita kenal dengan WWW, World Wide Web. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenal peralatan TIK beserta fungsinya. Untuk yang pertama, kita akan mengenal mengenai peralatan teknologi informasi. Ada apa aja peralatan teknologi informasi? Bapak tidak sebutkan semuanya, hanya beberapa saja. Nanti Anda bisa baca-baca lagi. Di antaranya yang pertama ada cash register. Fungsinya untuk memperoleh informasi pembayaran di kasir. Kalau Anda suka ke swalayan, minimarket, itu pasti ada cash register. Kemudian ada kalkulator juga. Nah, kalkulator fungsinya untuk memperoleh informasi hasil perhitungan angka. Kemudian ada televisi, fungsinya untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video secara langsung. Dan juga ada radio. Fungsinya untuk menyampaikan informasi berupa suara dari stasiun pemancar melalui frekuensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai peralatan teknologi komunikasi. Apa saja sih peralatan teknologi komunikasi? Yang pertama ada faxmail. Nah, faxmail ini yaitu fotokopi jarak jauh. Fungsinya untuk mengirim tulisan kepada sesama alat tersebut melalui sambungan telepon. Contoh mereknya banyak, ada Brother, Canon, HP, Epson, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya telegraf. Ini fungsinya untuk mengirim sandi Morse melalui jaringan telepon juga. Kemudian ada walkie-talkie. Ini
digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang menggunakan gelombang radio tanpa memerlukan biaya pulsa atau kabel. Kemudian juga ada telepon. Nah, telepon ini sudah pasti ya, kita juga punya telepon ya. Ini digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang dengan menggunakan suara dan lain sebagainya. Yang terakhir, kita akan mengenal peralatan komputer. Apa saja peralatan komputer? Yang pertama ada printer. Printer ini fungsinya untuk mencetak data seperti tulisan, gambar, atau foto pada kertas. Kemudian ada scanner. Nah, scanner ini fungsinya untuk mengcopy data objek ke dalam komputer yang dapat dilihat pada monitor komputer. Dan juga ada mouse. Mouse ini fungsinya untuk menunjuk posisi kursor atau pointer pada layar komputer dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini alhamdulillah kita sudah belajar mengenai pengertian TIK, sejarah TIK, dan juga peralatan TIK. Demikianlah anak-anakku sekalian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi Ananda sekalian dan dapat dimengerti dan juga dipahami. Dan jangan lupa jaga kesehatan, laksanakan ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnahnya. Dan tetap semangat belajarnya, apalagi sebentar lagi akan ada pelaksanaan penilaian akhir semester, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020. Dan yang terakhir, semoga wabah virus corona ini Allah angkat secepatnya, dan semoga pada bulan Januari 2021 DA bisa masuk belajar tatap muka secara langsung dengan guru, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.